warga Nahdlatul Ulama, warga NU di Indonesia yang berideologi aswaja, bahwa penguatan ideologi kita aswaja itu saya kira dalam kondisi seperti ini menjadi sangat penting, terutama yang terkait dengan aswaja sebagai sebuah harokah atau pergerakan. Kadang-kadang kita kalau bicara aswaja hanya yang terkait dengan amaliyah dan ubudiyah sehari-hari, tapi luput dari satu bagian aswaja yang saya kira terpenting, yaitu aswaja bila dilihat dari sudut pandang harokah, dari sudut pandang gerakan dan ideologi, yang mana itu bisa membentengi kita, masyarakat kita, anak-anak kita dari paham-paham yang tidak selaras dengan konsensus kita sebagai warga negara Indonesia, di mana ideologi negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar adalah sesuatu yang final. Maka segala bentuk ideologi-ideologi yang merongrong ideologi Pancasila itu adalah sesuatu yang menjadi sesuatu yang menjadi lawan kita bersama. Oleh karena itu kita kemarin begitu muncul kelompok tersebut, kita mengapresiasi kepada pihak aparat keamanan yang dengan cepat menangkap pemimpin daripada kelompok tersebut dan memproses sesuai dengan hukum yang ada di NKRI. Di tingkat regional kita juga, kita kemarin sudah dapat kabar teman-teman Ansor beserta MUI juga sudah bergerak, lalu kemudian bagian dari mereka yang ada di daerah kita juga menyatakan diri dibubarkan. Tapi apapun yang namanya ideologi, meskipun secara dohir itu sudah dibubarkan, tapi karena ideologi itu adalah sesuatu yang berbentuk abstrak dan laten, maka saya kira masih tetap bisa bergentayangan di sekitar kita, masih bisa menghantui anak-anak kita, terutama di era digital seperti ini, di mana semua orang bisa mengakses apapun dari ruang privat di dalam kamar mereka dari gadget. Oleh karena itu maka kita harus bersepakat, yang pertama saya kira yang bisa kita lakukan adalah tidak memberikan ruang sedikit pun kepada kelompok-kelompok yang seperti ini di wilayah-wilayah di mana kita berada. Dimulai dari keluarga kita, diri kita sendiri, lingkungan kita, dan di mana kita beraktivitas. Jangan sampai kita memberikan ruang kepada kelompok-kelompok yang seperti itu menyebarkan fahamnya yang bisa meracuni generasi kita di masa yang akan datang. Saya kira teman-teman sudah banyak pengalaman bagaimana mereka infiltrasinya itu semakin canggih dari waktu ke waktu. Sekarang mereka itu modelnya mencari tempat-tempat yang dalam tanda kutip masih abu-abu sebagai tempat infiltrasi. Misalnya apabila ada sebuah musola atau masjid yang berada di perumahan atau yang berada di instansi yang tidak berafiliasi kepada kelompok tertentu, baik NU maupun Muhammadiyah, itu adalah salah satu ruang di mana mereka bisa infiltrasi dengan cara-cara mereka yang halus, dengan cara-cara mereka yang awalnya itu tidak ketara, tapi pada akhirnya juga mereka ingin membangun kekuatan mereka secara diam-diam. Oleh karena itu maka PCNU Jepara mengapresiasi dengan adanya acara ini. Semoga acara ini bisa memperkuat ideologi keaswajaan kita, bahwa kita bersama harus memandang bahwa NKRI adalah sesuatu yang final, yang tidak boleh dirongrong dan diganti dengan paham apapun. Maka segala bentuk kelompok yang ingin mengganti ideologi NKRI dengan ideologi mereka yang bukan Pancasila itu adalah kelompok makar yang memang harus kita hadapi bersama. Saya kira itu pesan dari PCNU yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya kira nanti kita akan mendengar
paparan yang lebih dalam situasi terkini yang terkait dengan khilafah dan yang lain kita dengarkan bersama nanti sampai acara ini selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahil, Sekretaris NU. Acara selanjutnya adalah Cadet Speech Minat Kebangsaan dengan tema NKRI Wilayatul Faqih dan Khilafah yang akan disampaikan oleh Rektor Unisnu Jibara, Bapak Dr. Haji Sa'dullah As-Sa'idi MID. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati beliau Ustadz Dr. Umar Syahab selaku tamu kita yang nanti akan menyampaikan banyak hal terkait dengan pertemuan siang hari ini. Bapak Sekretaris PCNU mewakili ketua yang saya hormati, serta Bapak narasumber Bapak Dr. Abdul Wahab Salim yang saya hormati, serta tentunya Ustadz Turhan Miqdad selaku pengasuh Pondok Pesantren Darut Takrib dan seluruh jajaran dari NU, Ansor, dari Kusdurian, dari Fatayat. Mesti ono sing kliwatan iki mesti ya. Mui soalnya akeh iku. Berapa itu? 6 likur apa selawi gitu ya. Nah, tapi yang saya tidak lupa itu Kapolres Pak Sumarsono, walaupun ini belum hadir, tapi semangatnya sudah sampai di sini. Dan tentunya para santri dan aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dari Majelis Ulama itu ono wong telu nang ngono jejer gitu ya. Pak Zainal Habib, Usman dan Turhan yang dalam hal ini juga ada Pergunu itu ada Pergunu itu ya. Pak Lasdi itu ya. Dan semuanya ibu-ibu, mbak-mbak yang cantik-cantik ini yang saya hormati, alhamdulillah amin. Pada pagi hari ini kita akan berbincang terkait dengan apa tadi itu judulnya itu NKRI. Tapi di sini nggak harga mati ya, NKRI masih ada terusannya. Tapi saya beri judul itu Geodialog Peradaban Islam. Ya, jadi saya lebih suka karena mempresentasikan perguruan tinggi. Tapi basis saya tetap Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini menunjukkan ke jalan yang sangat lurus dan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang mukmin yang menjalankan kebajikan, dan tentunya mereka mendapatkan ajrun kabir, pahala yang besar. Dan pesan dari Al-Quran pula, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita diharapkan, bahkan bukan diharapkan, hendaknya harus menjadi sebaik-baik umat, selalu tampil performan di muka bumi ini. Untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar dan senantiasa iman. Iman ini membawakan bagi kita itu adalah ketenangan, ya, ketenangan, itminan yang terjadi bagi kita semuanya itu. Nah, oleh karena itu harapan kita setelah kita menjadi orang-orang yang beriman, ini sebagaimana yang sering kita lakukan berdoa itu ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini adalah pesan kepada kaum muhajirin, kaum ansor, yang mereka itu tiba setelah Rasulullah itu berdoa, ya Allah, ampunilah kami dan seluruh saudara-saudara kami yang telah mendahului kita, yang membawakan iman lebih dahulu tapi dengan membawa iman.
jangan dijadikan kepada hati kami ghil, satu kekuatan yang sifatnya tidak menerima, penuh dengan fitnah, penuh dengan kerusakan dalam hati. Terhadap apa? Buruk sangka kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah, Tuhan kami sesungguhnya Engkau Rauf Rahim. Rauf Rahim, ini saya dengungkan ya. Ra'fah dan rahmah ya. Kelembutan hati dan kasih sayang itu memang harus ada pada setiap kita. Dan itu adalah kekuatan untuk kita dalam hal mewarnai peradaban kita ini. Dengan kita subur untuk berdialog ya, peradaban kita ini akan menjadi kaya keperadaban Islamnya. Saya itu terharu sesungguhnya ya, ketika negara-negara lain itu susah ya. Susahnya itu hampir-hampir menyakiti hati orang Indonesia. Karena orang Indonesia semakin pintar. Pintarnya bagaimana? Indonesia yang kaya dengan nikel, kaya dengan aluminium, batu bara, itu tidak boleh diekspor. Tapi bagaimana digarap oleh kita sendiri di rumah sendiri. Dulu Indonesia memakai ekspor, tapi ini biarnya kekayaan. Yang gelimangan bingung itu adalah orang-orang negara yang suka mengimpor dari kita. Nah ini patut kita syukuri. Kenapa kita tidak memperkuat itu? Jadi tidak lalu gegeran soal bagaimana bentuk negara. Saya kira apa yang telah dirintis oleh tokoh-tokoh kita, Piagam Jakarta, Bung Karno, yang terakhir sendiri pun juga dari kalangan ulama yaitu Ki Ahmad Siddiq, bentuk final dengan Pancasila itu. Nah, kita nggak usah ribut-ribut lagi, itu sudah menunjukkan kesepakatan bagi kita. Ya. Mungkin di antara kita ini, antum kelahirannya tahun berapa? Tahun 60. Tahun 60. Tapi tahun 79 masih ingat ada peristiwa ya? Ya. Ya. Ini saya bacakan ya. Jujur saja para hadirin ya, kalau kita itu berbicara mengenai agama, terlepas dari hal-hal normatif semata, tentu kita mengaitkan idealisasi historisitas Islam yang tinggi, historisitas Islam yang ideal, pasti itu selalu kita kaitkan di situ itu. Ketika kita itu mengaitkan hal-hal yang sifatnya ideal, yang dipastikan itu muncul insyikok, perpecahan, skhism. Maaf ya, ini sekedar sejarah. Ketika Rasulullah itu wafat, di situ perbincangan siapa pengganti Rasulullah, gitu. Ketika Abu Bakar wafat, di situ adalah itu agak aman, Sayyidina Umar. Ini maaf ya, saya berbicara Khulafaur Rasyidin gitu ya. Nah, ketika Sayyidina Utsman itu wafat, apalagi itu terbunuh ya, idealisasi itu selalu muncul sampai akhirnya pada saat Sayyidina Ali dan seterusnya. Idealisasi macam gini inilah yang sesungguhnya itu bukan persoalan lalu perpecahan, bukan. Memang itu betul ada setidaknya perselisihan. Marilah itu kita jadikan sebagai satu kekayaan peradaban. Itu yang paling penting bagi kita itu ya. Di saat akan muncul ada Qadariyah, Jabariyah, salah satu contoh. Itu ada tonggak sejarah yang menarik. Tampilnya seorang tokoh, Hasan Al-Misri. Nah, gitu tokoh itu ya. Dan itu sebagai rujukan. Bahkan sebagai kebanggaan seorang ulama pada zamannya yang masih menangi Sayyidina Ali. Nah, itu satu kebanggaan di situ itu ya. Nah, kalau menengok perkembangan menarik sekarang ini, mari kita menengok perkembangan yang menarik. Pada akhir tahun 70-an, saya tadi tanya kepada Ustadz Umar itu lahir tahun berapa? Ini untuk mengingat kita ya. Mungkin kalau Mas Wahab belum lahir itu ya. Perpecahan meredah waktu itu ya.
Ini persoalan saya akan mengingat persoalan begitu kuatnya Syekh Pahlavi waktu itu ya, Pahlavi yang ada di Iran itu ya. Perpecahan meredah justru memberikan kesadaran, yaitu muncul dengan kuat di kalangan kaum muslimin Indonesia khususnya dan dunia umumnya. Apa? Munculnya revolusi Iran pada tahun 1979. Waktu itu saya kuliah ya tingkat 2, tingkat 3 ya. Nah, coba apa yang terjadi di situ itu ya. Kita semuanya itu melihat kemenangan Islam dan Barat, kemenangan Islam atas Barat. Karena yang waktu itu yang membekengi Pahlavi itu adalah Barat, ya, itu Barat. Dan ini tidak bisa tidak harus kita akui pada saat itu ya. Dengan mengesampingkan peran individual dan kelompok yang agaknya mengalami kesulitan besar untuk mengakomodasi dalam tanda petik realitas baru peran umat dari kaum Syiah dalam percaturan Islam internasional itu diakui pada saat itu. Nah, kalau kita perhatikan yang demikian ini, revolusi Iran bagi lapisan masyarakat muslim tertentu menawarkan semacam blessing in disguise, menawarkan tentang hikmah, yakni hikmah terselubung berupa cakrawala pandangan Islam yang lebih meluas. Kalau kita lihat dari segi negaranya itu kecil, Iran itu kecil ya, tapi kekuatan dari mullah Ruhullah ya, kekuatan dari tradisi itu sangat kuat saat itu ya. Beberapa tahun Ayatullah Ruhullah Khomeini itu berada di Prancis, itu maksudnya itu di pengasingan waktu itu ya. Ini belum berkembang secara masif yang namanya digitalisasi, tapi saat itu semangat itu cukup kuat, cukup kuat itu. Dan itu tidak semata-mata ada di negeri yang sangat kecil itu, tapi ini meluas itu. Seperti yang saya katakan itu adalah hikmah terselubung ini merupakan cakrawala pandangan Islam yang lebih luas. Apa yang dapat kita petik dalam ini? Kegunaan utama tumbuhnya cakrawala tersebut merupakan bagian dari usaha bersama untuk mendorong lebih jauh kecenderungan positif berupa geodialog peradaban Islam. Jadi menurut saya itu kalau kita ini mempunyai satu wilayah yang sangat luas, ada Jawa, ada Sumatera, ada Kalimantan dan sebagainya, itu kan tidak dibaca soal luasnya wilayah, tapi bertebarannya figur-figur dengan kekuatan pemikiran peradaban masing-masing. Nah, itu yang harus kita baca. Untuk apa itu semuanya? Ada yang namanya etnis, ada yang namanya suku, ada yang namanya agama, ada yang namanya paham. Karena terus terang saja Islam itu diperkaya dengan banyaknya ara'ul muslimin, pandangan-pandangan itu. Itu bukan lalu dinafikan, tidak. Kita harus mengakui semuanya itu adalah wijah yang diikuti oleh kita. Dan kita masing-masingnya kan punya wijah. Simbolnya beda, ono simbolnya ansor itu ya. Itu punya wijah gitu ya. Tapi yang terpenting fastabiqul khairat itu. Jadi bagaimana tuh kita berkompetisi di situ itu untuk bisa membesarkan. Tetapi titik temu itulah yang kita sangat sulit untuk kita munculkan titik temu itu. Nah, mungkin di sini nih Mas Saifuddin ya kemarin yang mungkin besenak-besenik karo Pak Kiai Turhan itu ya akhirnya memunculkan ketika ini dan menghadirkan beliau Ustadz Dr. Umar Syahab ini salah satu upaya untuk mencari satu titik temu bagaimana kita berkuat. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Sahil bahwa kita bahasanya itu bahasa polisi tadi ya. Jangan diberi sedikit pun ruang dan waktu. Wah, itu bahasa polisi itu ya. Apa itu? Bahasa serius nih. Bahasa walu-walu apa? Walu-walu? Densus ya. Ayo, Densus apa-apa. Bahasa warung ya, kita mempunyai kekuatan
Raufur Rahim, itu ya, seperti Rasulullah itu ya pada kita itu. Sallallahu alaihi Muhammad, ketika Nabi Muhammad di situ itu sudah merasakan anitum harisun alaikum bil mu'minin, sudah dirasakan betul. Tapi harisum bil mu'minin, nah ini kan bagaimana kita merangkul di situ, itu yang harus kita lakukan ini. Kekuatan ra'fah dan rahmah itulah yang harus kita bangun di situ. Terakhir bagi saya ini terkait dengan kita punya kampus ini ya, Q Dialog Peradaban Islam itu merupakan harapan dari cita ideal kehidupan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang bercirikan cendekia dan berakhlakul karimah. Diharapkan pula secara berangsur dapat mewujudkan angan-angan dalam kenyataan suatu komunitas atau umat Islam yang mendekati ruhama bainahum, saling cinta kasih antar sesama kita semuanya. Dengan ini kita harapkan silaturahim itu harus berlanjut gitu ya. Dan saya kira demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya, selamat berdiskusi, dan saya mengucapkan syukron jazila kepada para ustadz yang rawuh di sini, terutama kepada Ustadz Dr. Umar Syahab. Jazakumullah, afan bi'afin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah penyerahan cindera mata kepada narasumber dilanjutkan dengan foto bersama. Penyerahan cindera mata yang pertama akan diserahkan kepada Bapak Rektor Universitas Jepara, Bapak Dr. Haji Sadullah As-Saidi MAD, yang akan diberikan oleh Ustadz Mikdad Turkan selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Takri, Rafiah Kabupaten Jepara. Sehat Pak, sehat. Alhamdulillah. Antum di rumah sate? Pak Abdul Wahab. Siapa? Ini ya, masih ada rapiannya ya. Ahsantum antum. Masya Allah. Oh iya ya. Luar biasa. Benar-benar singkat tapi sangat mengikat. Korek. Agak kasar Ustaz kalau saya. Dia koreknya kan dirokok. Modal. Saya di Jakarta. Iya. Kamu separah berapa? 3 hari. Masya Allah. Ambil Mas. Ini ada hasil para jom dengan asli dari Imam Mahdi. Ya, asli dari. Ini sutra Pak. Sutra. Permadani sutra. Jadi dan handmade. Nimbal. Ada buku-buku yang bisa di. Ya, terima kasih. Terima kasih. Penyerahan cindera mata yang kedua akan diserahkan kepada Bapak Dr. Umar Sulali MA yang akan diberikan oleh Kepala Pusat Studi Aswaji Alamiah Universitas Jepara.
kalau nggih mengikuti jeneng Tasawuf yang luar biasa. Terima kasih. Penyerahan cendera mata yang selanjutnya kepada Bapak Abdul Wahab SOS MSI yang akan diberikan oleh Koordinator Jaringan Gus Durian Kabupaten Jember. Bu, kalau saya sih ya. Ada satu lagi. Sing ana ya mau lawakmu sih. Ya gabung kamu sih. Ora rumangsaku nek lima. Sampun lho ya. Iki coba. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, tidak terasa acara telah berlalu dan sampailah kita di penghujung acara seminar kebangsaan. Baik, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyerahan cendera mata kepada PCMI Kabupaten Jepara yang akan diberikan oleh Ustadz Hidayat Turkan selaku pengasuh pondok pesantren Darul Atrik Kapia Kabupaten Jepara. Ini karena ingin mendorong kerjasama yang satu dari satu, yang satu polisi. Mantap. Ini sekali-sekali menghadap ke sini. Siap, siap. Terima kasih. Oke. Hadirin yang kami hormati, marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mari saya hantarkan Al-Hadinian Al-Fatihah. Terima kasih. Saya selaku acara mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah seminar kebangsaan dengan mengusung tema NKRI Wilayah Al-Fatih dan Khilafah yang akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa dari dosen kita, Bapak Saifuddin. Kepada beliau kami persilahkan. Dia ditawarin dulu nggak tamu.
Masuk. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Yang terhormat Bapak Rektor Unisnu Jepara, Bapak Dr. Kiai Haji Sa'dullah Saidi MAG yang tadi sudah memberikan beberapa kata kunci untuk seminar kita pada siang hari ini. Kepada kedua narasumber yang hadir di tengah-tengah kita, insya Allah nanti dari Polres Jepara akan segera menyusul di ruangan ini karena masih dalam perjalanan. Yang pertama, Bapak Dr. Umar Shahab MA. Selamat datang Pak Dr. Umar Shahab di kampus Unisnu Jepara. Ini sekalian nanti saya perkenalkan beliau ya, dari profil yang sudah selama ini ya menjadi aktivitas beliau. Beliau lahir di Palembang 27 Februari 1960. Sekarang jabatannya sebagai Ketua Dewan Syuro Ahlul Bait Indonesia. ABI atau ormas Islam ya yang berfaham Syiah yang resmi di Indonesia ya selain Ijabi. Jadi ada ABI. Dan kebetulan sampai sertifikasi akademik LC dari Darut Tabligh Al-Islami atau Hauzah Ilmiah di Qum, Iran. Kemudian masternya beliau dapatkan dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Begitu juga studi doktoralnya beliau habiskan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Umar Shahab. Kemudian yang kedua, Bapak Doktor kandidat ya, ini mungkin 1 minggu lagi akan ujian terbuka doktor di Unsik ya, Unsik Wonosobo. Sehari-hari beliau menjadi kiai panggung dan wakil Rois Suriah MWCNU Kecamatan Kembang Jepara. Ngoten nggih Kiai? Nggih, kita kasih tepuk tangan yang meriah juga untuk Bapak Kiai Abdul Wahab Salim. Jadi dari kedua narasumber ini nanti kita akan belajar banyak. Yang pertama nanti kita akan dengarkan bersama paparan dari Bapak Dr. Umar Shahab MA. Topik besar yang akan kita ulas yaitu tentang konsep wilayatul faqih dan implementasinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa ini penting? Karena selama ini terkadang konsep wilayatul faqih ini sering disalahpahami ya, terutama bagi kita di kalangan mayoritas Sunni yang ada di Jepara khususnya maupun di Indonesia pada umumnya. Ada anggapan bahwa wilayatul faqih itu bagian dari doktrin untuk menuju khilafah, Pak Dr. Umar. Nah, jadi mungkin nanti bisa dipaparkan secara jernih, kemudian nanti peserta yang hadir bisa menambahkan atau mendalami, bahkan boleh bertabayun ya atau klarifikasi tentang topik kita pada siang hari ini. Kemudian nanti dilanjutkan kepada narasumber yang kedua, Bapak Abdul Wahab, nanti akan fokus untuk memaparkan materi tentang kontroversi khilafah. Bagaimana relasinya antara agama, negara, dan dalam bingkai Pancasila. Nah, nanti kemudian yang ketiga kalau sudah hadir kita lanjutkan dari Polres Jepara. Monggo langsung saja Bapak Dr. Umar Shahab, waktu dan tempat sepenuhnya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Oke. Bisa? Ya. Rektor Unisnu yang kita banggakan, para sivitas akademika Unisnu, dan Bapak Dr. Bil Quwwah ya. Belum bil fiil ya. Bil Quwwah Bapak Dr. Abdul Wahab
dan Pak Ahmad Saifuddin serta hadirin semuanya. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat berkenalan, dapat menyapa hadirin semua dan hadir di Unisnu ini. Jujur dalam 10 tahun terakhir saya itu meskipun aktif di kampus ya, tapi juga banyak mengurusi urusan sosial dan dakwah. Sebagai Ketua Dewan Syuro Ormas Islam Ahlul Bait Indonesia, tentu saja saya punya tanggung jawab yang besar, terutama mengarahkan para penganut Syiah di Indonesia melalui Ormas Ahlul Bait Indonesia. Mungkin ada di antara hadirin yang baru mendengar ada ormas itu, tapi ormas itu kita dirikan pada tahun 2010, kurang lebih jadi 12 tahun ya. Tadi sebagaimana kita tahu semua bahwa Pak Rektor ya bertanya tentang tahun kelahiran saya untuk dikaitkan dengan revolusi Islam di Iran pada tahun 78-79. Sebetulnya saat itu ya, beliau tadi tanya apa masih ingat tentang tahun 79, maksudnya tentang revolusi Islam di Iran. Sebetulnya tahun itu saya sedang ada di Iran sebagai mahasiswa dan sekaligus sebagai santri, karena di pendidikan keagamaan di Iran itu, kalau kita di Indonesia ini melalui pesantren-pesantren, tapi kalau di dunia Syiah itu melalui hauzah. Hauzah itu sebetulnya sama dengan pesantren, tapi agak beda bahwa dia itu terpusatkan di satu kota. Jadi di dalam satu kota itu ada banyak lembaga-lembaga pendidikan keagamaan yang kesemuanya itu di bawah sebuah sistem pendidikan yang namanya hauzah. Hauzah sudah berkembang, tetapi masih dominan pola yang dipakai adalah pola pendidikan tradisional dalam bentuk semacam menyelesaikan buku-buku wajib, dan di pesantren-pesantren kan begitu. Jadi menyelesaikan buku-buku utama, pelajaran-pelajaran utama hauzah itu seperti itu. Nah, kebetulan saya berada di sebuah lembaga yang menggabungkan antara tradisionalisme dan katakanlah sistem yang lebih modern dengan nama Darut Tabligh Al-Islami atau Ma'had Darut Tabligh Al-Islami, dan saya mendapatkan syahadah lisans LC itu pada tahun 80. Jadi kurang lebih usia saya waktu itu 20 tahun ya. Saat saya datang ke Iran itu, ke Qom itu tahun 76. Jadi masih zaman Syah, masih zaman puncak-puncaknya zaman Syah Pahlavi. Belum ada cerita tentang Imam Khomeini, belum ada cerita tentang wilayatul faqih. Bahkan saya tahun-tahun itu nggak pernah dengar apa yang dinamakan, apa yang dimaksud dengan wilayatul faqih. Baru tahun 78 ketika revolusi pecah, saat itu baru kemudian ngerti ada yang dinamakan dengan
wilayatul faqih. Jadi saya mengikuti jalannya revolusi itu dari awal sampai silakan Pak. Asap. Enggak. Saya mengikuti perjalanan revolusi Islam di Iran itu dari awal. Kalau boleh saya sebut dari satu ya, bukan dari nol ya, dari titik satu sampai puncak tahun 79. Nah tahun 81 saya pulang ke Indonesia dan kemudian bergabung di IAIN Palembang, melanjutkan studi saya. Walaupun saya sudah dapat LC, tapi saya saat itu masih diakui sebagai BA ya. Pada masa itu masih polanya itu kan ada Dr. Andes dan BA. Padahal BA itu harusnya S1 ya, harusnya. Tapi pada waktu itu kita di Indonesia belum diakui sebagai S1. Saya harus ambil lagi kelas doktoral waktu itu namanya, tapi untuk Dr. Andesnya tadi nggak sempat dicatat ya. Maksud saya menceritakan ini bahwa insya Allah saya itu representatif untuk bicara tentang wilayatul faqih. Satu, sebagai seorang penganut Syiah. Dua, sebagai orang yang hadir betul dalam perkembangan politik Islam di Iran itu. Saya memang pernah jumpa dengan Imam Khomeini. Cuma bukan jumpa dalam pengertian saya hadir di majelis beliau. Karena ketika beliau datang ke Iran pada tahun 79 itu, di bulan Februari 79, agak sulit kalau orang mau berjumpa langsung ya. Tapi saya pernah berjumpa dalam sebuah kegiatan peringatan Muharram. Jadi kalau nanti ada yang berkesempatan berkunjung ke Qom, Iran, ya, kalau ada yang berminat boleh daftar sama Pak Ustadz Mikdad. Insya Allah bisa diatur ya, karena beliau ini punya karomah yang tersembunyi. Saya hadir dalam sebuah peringatan hari Muharram di rumah Imam Khomeini. Kebetulan asrama saya itu dengan rumah beliau itu mungkin jaraknya cuma 50 meter atau 100 meter. Tapi rumahnya, beliau tidak tinggal di rumahnya pada waktu itu karena persoalan keamanan. Nah, ketika mendengar bahwa beliau akan hadir, saya waktu itu masih usia 19 tahun. Dibandingkan tubuh orang Iran, saya lebih kecil secara umum ya. Jadi ya mungkin dianggap oleh orang-orang saya cuma anak-anak muda, remaja biasa gitu ya. Kalau visi masih sedikit masuk lah dengan Iran gitu. Meskipun masih beda. Nah saya hadir, kalau di rumah Imam Khomeini ada yang berkesempatan itu ada satu jendela di situ, Imam Khomeini duduk di situ, ada kegiatan ceramah, ada kegiatan baca kasidah lah semacam itu, tapi kasidah dalam bentuk perenungan terhadap perjalanan Asyura Muharram itu. Nah saya hadir kurang lebih, posisi saya itu nggak lebih dari 1 meter
Jadi beliau duduk, kebetulan rumah beliau itu agak tinggi, jadi naik tangga kurang lebih 1,5 meter gitu ya. Jadi beliau duduk di jendela dan saya berdiri di bawah jendela itu. Saya mencoba mengamati beliau, mencoba melihat mata beliau, tapi jujur saya tidak mampu karena sorotan yang sangat tajam, dan saya setiap kali melihat saya menunduk. Imam Khomeini tidak memberikan ekspresi apapun, ya, dia biasa saja. Nah, cuma yang menarik buat saya pada saat itu adalah sapu tangan yang dibawanya, sapu tangan untuk menyeka air mata. Kalau di komunitas Syiah itu kalau ada peringatan Sayyidina Husain, Imam Husain, pasti akan suasananya akan ini ya, sedih, suasananya akan sendu begitu, dan biasanya hadirin pasti menangis. Nah, yang menarik buat saya dan jujur saya takjub sekali, beliau menyeka air mata dengan sapu tangan yang beliau pakai. Tapi buat saya yang mengharukan itu bukan sapu tangannya, tapi bahan dari sapu tangannya itu, yaitu serbet yang biasa kita pakai buat lap di dapur kita itu. Kan kita biasa punya serbet tuh yang kotak-kotak tuh ya. Nah, itulah sapu tangan yang dipakai oleh Imam Khomeini. Beliau memang sangat sederhana, sangat sederhana. Sampai saat ini, sampai beliau meninggal, ya syukur, beliau itu tidak punya rumah. Jadi rumah beliau yang tadi saya ceritakan itu sebetulnya bukan rumah beliau, rumah kakak beliau yang dipakai oleh beliau. Di Teheran itu yang sekarang dikenal dengan rumah Imam Khomeini di ibu kota Iran, Teheran, dan semacam dijadikan museum itu pun bukan rumah beliau, tapi rumah yang dipinjamkan kepada beliau selama beliau memimpin Iran. Jadi saya kira satu-satunya kepala negara, ya, beliau bukan kepala pemerintah tapi kepala negara, yang tidak punya rumah itu saya kira satu-satunya Imam Khomeini di dunia ini. Ya. Bukan hanya tidak punya istana loh, nggak punya rumah. Nah, ini memang luar biasa. Nah, dengan kekuatan itulah beliau mampu menggerakkan rakyat Iran yang tadinya itu sangat barat, sangat ke barat-baratan. Dan saya itu menjadi saksi mata bagaimana Iran di masa sebelum Imam Khomeini. Tapi memang kota Qum itu beda. Kota Qum itu ya kota Islami lah. Saya belum pernah menyaksikan di Qum itu ada perempuan tidak pakai, kalau orang Iran bilang cadur ya. Kalau kita sekarang ini tidak pakai jilbab. Tidak pernah saya saksikan, walaupun di masa Syah. Itu karena memang pengaruh ulama yang luar biasa. Tapi cuma sekali yang pernah saya lihat perempuan Iran tanpa jilbab itu ketika saya harus berobat di rumah sakit dan ketemu sama salah satu direksinya, dan saya lihat ada sekretarisnya waktu itu yang tanpa jilbab. Tapi Teheran tidak. Teheran itu sangat barat, lebih barat dari banyak negara. Saya nggak perlu cerita lah. Ya, salah satu contoh misalnya film-film yang ditayangkan itu ya film-film bebas, ya film-film bebas. Anak-anak yang belajar di Qum itu karena mereka dari santri, ya tentu nggak berani nonton film-film itu kecuali sembunyi-sembunyi. Baik,
Imam Khomeini adalah tokoh Syiah yang pertama memperkenalkan konsep wilayatul faqih dan sekaligus merumuskan konsep wilayatul faqih dari aspek politik. Orang kalau bicara wilayatul faqih itu sebetulnya wilayatul faqih itu bukan ideologi politik. Kesalahan banyak orang menganggap wilayatul faqih itu adalah ideologi politik. Wilayatul faqih itu adalah dia adalah apa ya? Dari segi kata wilayah saja, kita tahu dalam fikih itu kan ada kajian tentang babul wilayah. Siapa saja sih yang punya wilayah itu? Terus apa aja atau sejauh mana wilayah yang dimiliki oleh seseorang? Wilayah itu kan artinya otoritas, kewenangan. Ya misalnya kita kenal dalam fikih nikah, orang tua itu kan sebagai wali mujbir. Berarti dia punya wilayah terhadap anak perempuannya dalam hal menikahkan. Nah, pertanyaan yang dikaji dalam babul wilayah itu siapa saja yang punya wilayah dan sejauh mana, kemudian pada ranah apa. Nah, dalam fikih Syiah kemudian dimunculkan wilayatul faqih. Faqih sebagai pejabat imam yang sedang gaib. Kan dalam teologi Syiah Isna Asyariyah ya, Syiah 12 imam yang sekarang ini memang mendominasi dunia di Iran, di Irak. Tapi kalau Yaman bukan Syiah Isna Asyariyah tapi Syiah Zaidiyah. Kalau sekarang ini sebetulnya ada 3 mazhab Syiah utama. Paling besar adalah Isna Asyariyah, kedua adalah Zaidiyah di Yaman, dan ketiga adalah Ismailiyah di India. 3 itu saat ini. Nah, dalam keyakinan Syiah Isna Asyariyah, imam ke-12, imam terakhir yaitu Imam Muhammad Ibnul Hasan, beliau adalah keturunan ke-12 dari Rasulullah ya, atau imam ke-12, itu diyakini gaib untuk sementara. Tapi sementaranya lama, bukan cuma 2-3 tahun, bisa puluhan, ratusan tahun. Dan beliaulah yang nantinya di akhir zaman akan muncul kembali, zuhur. Ya, untuk zuhur sebagaimana bunyi sebuah hadis Rasulullah yang populer, yamla'ul arda qistan wa adla, yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kesamarataan. Itu kan disebut dengan konsep Mahdawiyah. Dan konsep Mahdawiyah ini adalah konsep original Islam. Artinya semua aliran dalam Islam meyakini tentang Imam Mahdi, cuma beda dalam penafsirannya dan siapanya. Nah, di Syiah Isna Asyariyah diyakini bahwa Al-Mahdi itu adalah imam ke-12, kemudian gaib, nanti akan muncul di akhir zaman, semasa kegaiban ini, semasa kegaiban, dan beliau itu gaib pada tahun 270-an ya.
Jadi 200 ada katakan 260-an lah, 260-an beliau gaib. Di masa kegaiban itu beliau mengeluarkan semacam dekret lah, semacam itu ya, semacam amanah. Semasa beliau gaib, kepemimpinan masyarakat pengikut Syiah itu khususnya itu di tangan para fuqaha. Istilah fuqaha itu sama dengan istilah ulama, nggak ada beda ya. Fuqaha kan kata faqih. Beliau memberikan kewenangan kepada para ulama untuk memimpin masyarakat atas nama Imam Mahdi. Karena itu para ulama, tapi dalam status mujtahid ya, tidak semua ulama, tapi ulama yang sudah mencapai level mujtahid, mustaqil, mujtahid yang jami' itu diposisikan sebagai naibul imam. Naibul imam artinya apalah, kalau kita mau artikan wakil imam, pengganti imam, pejabat imam. Kalau pejabat imamah ya, kalau dalam sistem pemerintahan itu kan ada yang disebut PJ. Ya, beliau itu pejabat imamah. Tetapi tidak ditunjuk pada orang-orang tertentu. Tidak ditunjuk kepada orang-orang tertentu untuk menjabat ini. Jadi tidak ada ta'yin, tidak ada penentuan siapa. Beda dengan konsep imamah. Kalau konsep imamah dari Rasulullah, kemudian ke Imam Ali, ke Imam Hasan, ke Imam Husain, terus seterusnya sampai ke Imam 12, itu bitta'yin. Itu dengan menyebut nama, fulan sebagai imam sesudahku. Kan dalam keyakinan Syiah ini bahwa imam sesudah Rasul Sayyidina atau Imam Ali, dilanjutkan oleh Imam Hasan. Nah itu bitta'yin. Tetapi kalau fuqaha tidak bitta'yin. Itu sebuah jabatan yang diberikan dalam bentuk tanggung jawab sebetulnya. Tanggung jawab yang harus dijalani oleh para fuqaha untuk memimpin, tetapi mereka diberikan kewenangan atas nama imam. Karena itu fuqaha itu banyak. Jadi para fuqaha itu banyak. Jumlahnya banyak. Ya bisa ratusan. Tapi kalau mereka sudah mencapai apa yang disebut tadi dengan level ijtihad, maka mereka punya wilayah. Nah, wilayah itu sebetulnya dalam prakteknya, dalam perjalanan dan perkembangan Syiah sejak kegaiban Imam Mahdi itu berlaku di mana-mana. Dan itu tidak beda dengan wilayatul kiai dalam masyarakat NU. Kan bedanya faqih itu dalam bahasa kita kan kiai. Kira-kira kiai ini punya wilayah enggak Pak? Punya otoritas, punya kewenangan. Kewenangan apa saja sih? Salah satunya wilayatul ifta, kewenangan memberi fatwa. Karena itu di kalangan Syiah ijtihad berlaku dan wajib kifayah, tetapi
yang berhak mengeluarkan fatwa itu hanya mujtahid. Yang belum mujtahid tidak punya otoritas untuk berfatwa. Karena itu di masyarakat Syiah terbangun apa yang disebut dengan sistem taklid, ya. Dan taklid di Syiah itu sama dengan taklid yang berlaku di komunitas Nahdlatul Ulama. Jadi ulama itu memang punya posisi yang sentral betul, persis sama dengan komunitas. Dia punya wilayatul ifta. Nah, cuma kemudian muncul sebuah perdebatan, terutama ketika mulai di abad, ya kurang lebih abad 16 gitu ya, atau ketika lahir sebuah negara namanya negara Safawiyah, salah satu negara kerajaan ya di Iran yang lahir tahun 1590-an gitu ya, kurang lebih abad 16 gitu ya, akhir abad 16. Muncul kemudian sebuah diskursus tentang asyu'unul ammah, urusan sosial politik. Jadi ketika itu lahir sebuah monarki Safawi yang mendeklarasikan diri sebagai penguasa di Iran, dan si penguasa ini bermadzhab Syiah, Isna Asyariyah. Nah, muncul kemudian diskursus perdebatan, siapa yang punya otoritas untuk mengurusi asyu'unul ammah ini, urusan kemasyarakatan termasuk urusan kenegaraan. Lahirlah di sana 3 pandangan. Satu mengatakan faqih dan siapapun tidak punya kewenangan apapun dalam urusan al-ammah. La wilayata li ahadin illa lil imamil ghaib. Tidak ada otoritas siapapun kecuali untuk Imam Mahdi. Nah, kelompok ini kemudian dikenal sebagai kelompok akhbari. Nggak apa-apa ya, saya agak cerita sedikit tentang ini kesannya kayak kuliah gitu ya. Ya karena ini akademis ya. Lahirlah sebuah kelompok namanya muncul, ada gerakan di komunitas Syiah itu namanya Al-Harakah Al-Akhbariyah. Akhbari itu dari kata akhbar jamak khobar, itu yang mengedepankan riwayat atas nalar dalam ijtihad. Nah, mereka berpendapat bahwa tidak ada wilayah. Kemudian ada kubu kedua mengatakan faqih punya wilayah tapi mahdudah, terbatas. Makanya disebut dengan al-wilayatul mahdudah. Iftar. Kemudian bahwa qadhi itu harus faqih, nggak boleh bukan faqih. Itu wilayahnya para fuqaha. Jadi yang bukan faqih tidak berhak.
Tetapi asyu'unul ammah nggak ada. Yang ketiga, pandangan yang mengatakan ada wilayah faqih fuqaha pada asyu'unul ammah, termasuk urusan politik dan kekuasaan. Imam Khomeini menganut pandangan yang ketiga itu, bahwa ada al-wilayatul ammah lil faqih. Nah, atas dasar itu kemudian Imam Khomeini yang seorang yang sangat sederhana tadi, seorang yang pecinta keadilan, seorang yang beliau itu seorang sufi ya, seorang irfani, kalau seorang arif ya. Tapi beliau itu punya kepedulian yang luar biasa terhadap masyarakat. Tidak kuat melihat perilaku syah yang sangat otoriter, kemudian melihat bahayanya pengaruh Barat terhadap Iran, terhadap masyarakat Iran. Seperti yang saya gambarkan tadi, Qom masih bisa terkawal, tetapi Teheran, kota-kota besar lainnya itu tidak bisa terkawal. Nah, atas dasar itu kemudian Imam Khomeini melihat bahwa di awalnya dia menasihati Syah, di awalnya dia mengingatkan Syah, tapi karena penguasa Syah itu merasa dirinya itu kuat, kaya raya, di backing sama Amerika. Untuk kita ketahui pada masa itu satu-satunya negara Islam yang berhubungan dengan Israel secara punya hubungan diplomatik cuma Iran. Jadi pada saat negara-negara Arab itu perang sama Israel, ya, satu-satunya negara Islam yang bergandengan tangan dengan Israel itu Syah Iran. Nah, melihat bahaya ancaman dari Barat itu, Imam Khomeini kemudian menggelontarkan apa yang kemudian dikenal dengan revolusi Islam di Iran, dan kemudian beliau mendirikan negara Republik Islam Iran dengan azas Islam pasti, tetapi dengan azas Islam, tapi perspektif Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, perspektif Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah, dan menjadikan wilayatul faqih sebagai basic sebagai dasar kepemimpinan di Iran. Sehingga diposisikan faqih itu sebagai pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi. Disebut dalam bahasa Persia rahbar. Nah, rahbar itu punya kedudukan sebagai waliyul amr, yang punya otoritas untuk memerintah, mengatur dan sebagainya. Dari sini kita bisa lihat bahwa sebetulnya wilayatul faqih itu adalah hasil ijtihad. Dia bukan persoalan teologis. Banyak orang yang salah, orang-orang Syiah pun banyak yang salah menganggap wilayatul faqih itu adalah persoalan teologis. Tidak, wilayatul faqih adalah persoalan ijtihad. Dan kalau itu ijtihad, itu artinya apa? Ijtihad itu berkembang. Ijtihad itu pasti akan mengikuti perkembangan situasinya, zamannya, problematikanya dan sebagainya. Nah, kalau kita
beranjak atau sedikit memberi perbandingan dengan Ahlus Sunnah. Nanti walaupun Pak Abdul Wahab akan banyak bicara tentang khilafah juga kan dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sebuah ijtihad. Kan bedanya Sunni sama Syiah itu pada masalah imamah dan khilafah. Kalau imamah dalam Syiah itu bukan persoalan furu', dia masuk persoalan usul. Khilafah dalam kalangan Sunni masuk kategori furu'. Sebetulnya dari sisi ini itu bukan bertentangan. Apa istilahnya? Maudhu'nya beda. Maudhu'nya beda. Imamah dalam perspektif Syiah, maudhu'nya itu bagian daripada nubuwah. Jadi dia adalah kelanjutan dari nubuwah, tapi dia imamah karena kenabian sudah tertutup dengan wafatnya Rasulullah sebagai khatamul anbiya. Selesailah kenabian itu. Tetapi risalah itu kan gak pernah berhenti. Risalah itu dijalankan terus. Nah, risalah itu dijalankan oleh para imam itu yang kemudian melahirkan konsep imamah. Kalau saya boleh analogi ke Sunni, ba'dan nubuwah sebetulnya bukan khilafah. Khilafah kan adalah persoalan politiknya. Ba'dan nubuwah ada yang disebut dengan wirasatul ulama. Kan ada hadisnya kan Pak? Al ulama warasatul anbiya. Keulamaan itu kalau di Syiah itu imamah, di Sunni itu sebetulnya keulamaan. Cuma memang tidak ada konsep yang dikemukakan ya, tapi itu kan istimbat yang bisa kita lakukan. Bahwa pasca kenabian ada ulama yang kemudian melanjutkan risalah kenabian itu. Nah, sedangkan khilafah itu kan persoalan mengelola negara. Mengelola negara. Itu kan urusan politik. Dan itu adalah ijtihadi. Persoalan ijtihad. Pada waktu itu khilafah berlaku. Tapi ketika berkembang, terjadi perkembangan, khilafah itu sebetulnya sudah selesai dengan dialihkannya khilafah dari Imam Hasan kepada Muawiyah. Sesudah itu tidak ada lagi khilafah dalam konteks ideologi Sunni. Ya, kalau kita bisa sebut ideologi. Saya mungkin tidak terlalu cocok dengan istilah ideologi itu karena ini masalah furu. Ini masalah ijtihadi. Nah, masalah ijtihadi itu biasanya tidak melahirkan ideologi. Ideologi itu dilahirkan oleh sebuah salah satu ya, keyakinan dan sebagainya. Khilafah itu kalau kita ini secara akademis ya, kalau kita coba lihat secara jujur sebetulnya berakhir dengan dialihkannya khilafah itu ke Muawiyah. Karena di masa Muawiyah dan selanjutnya itu sudah tidak ada lagi khilafah. Yang ada adalah kerajaan. Yang ada adalah monarki. Karena udah tidak ada lagi itu misalnya walaupun secara formal mereka disebut sebagai khalifah. Dan karena itu ya dalam kajian kebetulan saya juga mengampu mata kuliah filsafat politik di Sadra. Dan disertasi saya sebetulnya tentang itu.
cuma lebih kepada al-fiqh was-siyasi. Saya menulis tentang Imam Khomeini dan negara Syiah modern. Itu disertasi saya. Khilafah itu secara konsepsional sebetulnya sudah berakhir. Nah, kemudian kan timbullah teori-teori, salah satunya yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun dengan nama As-Sobiyah dan sebagainya. Dan berakhir pada tahun 1924 dengan jatuhnya Turki Utsmani. Tetapi khilafah pada periode ini sudah tidak beda dengan monarki manapun. Karena itu tokoh-tokoh pada masa itu, kalau kita baca misalnya Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimahnya, dia menyamakan istilah khalifah dengan istilah malik. Dia menggunakan istilah sultan. Para sultan-sultan, coba kan kalau kita nonton tuh Al-Fatih gitu kan di film-film Turki itu kan, dia kan tidak sebut khalifah tapi dia sebut sultan. Di Indonesia kan juga begitu, menggunakan istilah sultan. Nah, di komunitas Syiah di masa Safawiyah tidak menggunakan istilah khalifah, yang digunakan adalah istilah syah. Dan syah itu bahasa Persia, artinya ya malik. Al-Farabi misalnya, seorang filsuf pertama Islam yang bicara tentang as-siyasah, itu tidak menggunakan istilah khalifah, tapi yang beliau gunakan adalah istilah ar-rais, pemimpin. Wah. Jadi dari segi akademik sebetulnya istilah khilafah itu bukan satu istilah yang perlu ditakuti, ya, karena realitasnya memang itu yang terjadi. Cuma kan problemnya itu adalah, nah kalau kita bicara kan tema yang diberikan kepada saya itu kan implementasi khilafah itu, wilayatul faqih dan hubungannya dengan NKRI. Dari kesimpulan ini saya ingin katakan bahwa wilayatul faqih sama dengan persoalan khilafah, bahwa dia adalah ijtihadi. Dan kalau dia ijtihadi berarti dia furu'uddin. Yang boleh jadi terjadi ikhtilaf. Dan betul terjadi ikhtilaf sampai sekarang. Dan pada prakteknya Iran itu yang mengusung wilayatul faqih sebagai azas bernegara, itu tidak pernah sama sekali mencoba untuk menawarkan sistem itu, prinsip itu kepada negara-negara yang dihuni oleh mayoritas Syiah. Contoh konkret itu adalah Irak saat ini. Irak saat ini 70%, 65 sampai 70% itu penganut Syiah, Itsna Asyariyah. Ulama-ulama Syiah di Irak itu sangat dominan, pengaruhnya dominan. Karena memang dengan adanya sistem wilayatul faqih, bukan politik tapi secara umum itu, ulama memang sangat berpengaruh di komunitas Syiah itu. Di Irak, iya. Misalnya di Irak ini ada seorang faqih yang terkemuka bernama Ali Sistani. Ketika
ISIS itu berhasil menduduki atau menguasai Irak kurang lebih 80%, 70%. Luar biasa ya. Irak itu, Baghdad itu cuma 50 km dari wilayah terakhir yang dikuasai ISIS. Anda bayangkan kalau ISIS saat itu bisa menjatuhkan pemerintahan Irak, kita nggak tahu nih perkembangan dunia Islam gimana. ISIS itu dikalahkan oleh fatwa yang diberikan oleh Ayatullah Sistani. Itu kalau kita baca cepat sekali, ISIS itu dalam tempo beberapa hari saja ISIS itu sudah menduduki wilayah-wilayah besar di Irak itu, ya. Tentara Irak itu sudah hancur, pada lari, dan kita tahu ISIS pada waktu itu membunuh jutaan orang. Mayoritas yang dibunuh oleh ISIS itu adalah penganut Sunni. Ya mungkin 60% Sunni, 40%-nya Syiah yang dibunuh. Yaitu wilayah-wilayah yang dikuasainya. Nah, dia lebih gampang menguasai wilayah-wilayah Sunni karena dia membawa nama kesunnian. Tapi di wilayah Syiah ada perlawanan, tapi cepat kalah. Satu hari aja terlambat fatwa itu, boleh jadi Baghdad sudah dikuasai. Ayatullah Sistani mengeluarkan sebuah fatwa yang intinya adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk melawan ISIS. Begitu ada fatwa semacam itu, orang Syiah secara khusus, juga orang-orang Sunni yang lain, itu kemudian bergabung bersama-sama melakukan perlawanan terhadap ISIS, dan mereka mengangkat senjata. Tentara Irak itu lemah sudah, tapi yang muncul adalah tentara rakyat atau milisi, yang orang sebut kemudian menjadi milisi, ya. Ya kebetulan di Irak itu setelah jatuhnya Saddam itu memang tentara Irak itu hancur. Nah, membangun kembali kekuatan tentara itu tidak mudah. Senjata-senjata yang tadinya dikuasai oleh negara itu banyak diambil alih oleh masyarakat, dan masyarakatnya sudah terlatih karena ada kewajiban militer. Jadi kan mereka sudah terbiasa dengan senjata-senjata, paling tidak senjata-senjata kecil itu, ya. Nah, dengan fatwa itu akhirnya Irak bisa dikembalikan lagi menjadi negara Irak. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah Irak walaupun dominan 65%, 70% Syiah, tapi tidak pernah muncul wacana wilayatul faqih dalam politik sebagaimana di Irak, sebagaimana di Iran untuk Irak. Tidak ada wacana itu. Kenapa? Karena Ayatullah Sistani tidak menganut wilayah asy'un al-ammah. Politisi-politisi di Irak juga menyadari bahwa Irak beda sama Iran. Iran itu 95% itu adalah penganut Syiah. Irak cuma 65%, ada Sunninya, ada Kurdinya. Nah, itu membuat ulama-ulama di Irak memutuskan, ulama-ulama Syiahnya termasuk Ayatullah Sistani memutuskan negara nasional Irak. Ya, negara nasional Irak. Tapi secara umum seperti di negara-negara Timur Tengah lainnya, Islam itu dijadikan sebagai agama negara. Ya, kita tahu apa bedanya kan agama negara dengan sekedar pengakuan terhadap agama. Kalau kita di Indonesia, Islam itu kan diakui sebagai agama resmi. Tapi kalau di Malaysia kan Islam itu sebagai agama
negara. Nah, Islam itu diakui sebagai agama negara dan berjalanlah sampai saat ini dari 2003. Belum pernah ada wacana wilayatul faqih di Irak. Di Bahrain 75% penganutnya Syiah. Penguasanya Sunni. Ada demo-demo menuntut hak lebih besar bagi rakyat, tapi sama sekali tidak muncul wacana wilayatul faqih. Yang ada mereka terima sistem keamiran, tetapi mereka minta peran rakyat yang lebih besar. Itu salah satu buah dari apa yang disebut dengan Arab Spring, ya. Nah, atas dasar ini komunitas Syiah di Indonesia menyadari betul bahwa persoalan wilayatul faqih itu adalah dalam arti politik, ya. Kalau dalam arti sosial itu tidak ada masalah. Memang itu yang saya bilang tadi, tidak beda dengan wilayatul kiai itu tadi. Dalam persoalan politik kita menyadari betul, dan masyarakat di negara lain pun menyadari betul, itu min khususiyat Iran. Itu adalah bersifat keiranan. Jadi itu Iran memutuskan itu, rakyatnya memutuskan itu urusan mereka. Tapi Indonesia beda. Indonesia adalah Indonesia. Karena itu para kita nyebutnya asatis, ya, katakanlah para ulama Syiah yang ada di Indonesia, 100% bahkan enggak 99,9, tapi 100% itu sepakat bahwa dalam persoalan politik, faham politik, sikap politik, maka orang-orang Syiah di Indonesia ini 100% Pancasilais. Mengusung Pancasila. Nah, untuk itu Ahlul Bait Indonesia ormas Syiah terbesar dan sangat berpengaruh pada masyarakat Syiah, itu beberapa tahun yang lalu mengeluarkan apa yang dikenal dengan Manifesto ABI, Manifesto Ahlul Bait Indonesia. Saya akan bacakan beberapa klausul, ya, atau beberapa poin dari manifesto ini. Ini terutama ini aparat Nahdlatul Ulama dan siapapun juga perlu membaca sikap komunitas Syiah. Saya perlu tegaskan dulu sebelum saya baca ini. Yang kita tulis ini, yang kita sebarkan ini, itu bukan takiyah, ya. Ini kan problem sebagian orang. Jangan-jangan ini apa? Takiyah. Cuma di permukaan saja. Enggak. Kamuflase. Takiyah itu dalam fikih Syiah itu ada 5 hukumnya. Takiyah itu suatu saat bisa haram. Bisa haram. Yaitu ketika Islam itu misalnya
kemaslahatan Islam itu misalnya terancam, maka nggak ada takiyah di sana, ya. Nah, jadi ini bukan takiyah, ini benar. Bahkan saya berani bersumpah demi Allah bahwa ini bukan takiyah. Saya salah satu perumus dari ini karena ini dibuat oleh Dewan Syuro Ahlul Bait sebagai lembaga tertinggi di Ahlul Bait. Ustadz Mikdad adalah bagian daripada Dewan Syuro juga. Ada 9 anggota Dewan Syuro. Sengaja kita ambil 9 itu tabarukan di Wali Songo. Padahal kita punya imam itu kan 12. Kita nggak menetapkan 12 anggota Dewan Syuro, yang kita tetapkan adalah 9. Bintang NU. Ya, saya ingin bacakan saja sekaligus saya ingin menutup nanti. Ya. Jadi satu misalnya terkait dengan NKRI. Abi meyakini, ini boleh diminta kepada Ustadz Mikdad, ini dibagi cuma-cuma. Abi meyakini bahwa NKRI adalah bentuk final dari negara Indonesia. Jadi buat kita NKRI ada final. Dibangun di atas kontrak sosial yang diterima oleh semua unsur bangsa di atas azas Pancasila dan Undang-Undang 45. 2. Abi mendukung segala bentuk usaha mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, serta menolak segala gerakan yang merongrong persatuan dan kesatuan tersebut dalam bentuk makar, gerakan separatis, dan lainnya. 3. Abi berpandangan bahwa jaminan kelangsungan NKRI harus ditopang dengan pertama-tama pembangunan manusia, pemerataan keadilan, penegakan hukum, pelestarian persatuan dan kebinekaan, dan penolakan terhadap segala bentuk ancaman yang datang dari dalam atau dari luar, dan hal-hal yang mengancam substansi NKRI. Kemudian terkait dengan Undang-Undang 45 dan Pancasila, Abi meyakini bahwa Pancasila adalah dasar negara dan azas berbangsa Indonesia. Abi meyakini bahwa selain sebagai hasil kontrak sosial, kebenaran nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa, bersifat universal dan sesuai dengan ajaran suci Islam. 3. Abi meyakini bahwa seluruh sila dalam Pancasila mesti diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh. Jadi mengamalkannya bukan separuh-separuh, tapi secara utuh. Kemudian Undang-Undang 45, Abi meyakini Undang-Undang 1945 sebagai pijakan dalam berbangsa dan bernegara yang mengikat pemerintah dan seluruh rakyat. Lanjut. Abi meyakini bahwa undang-undang dan persatuan perundang-undangan lainnya selama tidak menyalahi Pancasila dan Undang-Undang 1945 bersifat mengikat dan wajib dijalankan. Ini kalimat wajib ini sebuah fatwa ya. Nggak takiyah. Kalimatnya wajib ini. Dan wajib itu dikeluarkan oleh para ulama Syiah yang ya dalam konsepsi gini, kita ini tidak menggunakan istilah ulama secara lebih spesifik. Ini kita di kalimat masyarakat Syiah itu lebih banyak menggunakan istilah ustadz saja,
karena penghormatan kepada level mujtahid itu al ulama warathatul anbiya. Nah, yang ulama itu biarlah kiai-kiai NU yang mengambil. Kalau yang Syiah cukup dengan ustaz saja. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Marsyad. Saya malah lupa untuk membatasi waktu ya, karena tadi perbincangannya sangat luar biasa, bentangan sejarahnya sangat panjang ya, konteks geopolitik internasional sampai ditarik pada aspek nasional kita. Akhirnya disimpulkan bahwa wilayatul faqih ya, perspektif Syiah itu adalah bagian dari persoalan ijtihadi, karena ijtihadi berarti tidak universal, di masing-masing tempat itu kontekstual ya, berdasarkan kebutuhan dari zamannya. Oke, untuk selanjutnya nanti saya berikan waktu kepada Kiai Abdul Wahab SOSI MSI yang akan memaparkan materi tentang kontroversi khilafah, agama, negara, dan Pancasila. Tapi sebelumnya ini sudah hadir juga di tengah-tengah kita dari Polres Jepara, Bapak AKP Aris Sulistiono SH. Selamat datang Pak Sulis. Dia adalah Kasat Intelkam Polres Jepara. Nanti setelah Pak Wahab, Pak Sulis juga akan memaparkan materinya, terutama tentang ancaman radikalisme dalam konteks lokal Jepara. Monggo Pak Wahab, ini saya harus membatasi waktu Pak Kiai. Ya, 5 menit. Ya, maksimal 1/4 jam. Oh. Jadi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang sangat saya hormati guru kita semua, Dr. Al-Faqih Umar Syahad. Ya memang guru kita semua, karena beberapa teman ada di Sadra, Pak Dr. ada Mas Azam Bahtiar. Kemudian dulu saya pertama kali ngaji tentang tafsir Syi'i itu ketika saya mondok di PSQ di tempatnya Pak Quraish Shihab, itu diajar oleh Dr. Khalid Walid, sehingga ya lumayan akrab.